serang Jokowi, adili Jokowi. Ini beberapa hari kita dengar narasi-narasi seperti ini. Sepertinya Pak Jokowi tidak dibiarkan tentram di masa-masa pensiunnya. Saya penasaran, kenapa rutin konsisten menyerang Pak Jokowi? Aktif sekali mereka gitu. Ada yang bilang ini semuanya pesanan. Masa iya ada yang pesan dan setting agar Pak Jokowi diserang terus? Tapi menurut kalian seperti apa? Selamat datang di Yuda Media. Kalau benar serangan ke Pak Jokowi adalah pesanan dan ada yang bayar, seperti contohnya soal menyebut Pak Jokowi adalah tokoh terkorup di dunia misalkan. Kalau benar ini didanai, berarti sebentar lagi ada yang panik dananya mandek. Iya, coba kita tonton ulasan netizen yang satu ini. Lo tau gak siapa sebenarnya penjahat di Indonesia? Sumpah ini ngeri banget. Oke, simpelnya gini. Jadi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu kan sekarang lagi menutup organisasi yang namanya USAID. Yang dimana USAID ini adalah organisasi kemanusiaan yang suka ngasih bantuan dana buat negara miskin atau negara yang lagi melakukan reformasi demokrasi. Nah tiba-tiba USAID ini mau ditutup sama Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Soalnya menurut Donald Trump, USAID ini dikelola sama sekelompok orang gila yang radikal. USAID run by radical lunatics, and we're getting them out. Akhirnya semua pihak yang didanai sama USAID ini panik, mulai dari media, aktivis, sampai SJW yang dibayar sama mereka. Soalnya mau di-stop sama Donald Trump. Lah terus apa hubungannya bang sama Indonesia? Nah menariknya, kemarin ada seorang jurnalis dan penulis di Amerika yang ngebocorin kalau OCCRP itu dibiayai sama USAID. Kalau kalian ingat berita yang pernah bikin gaduh di Indonesia soal Jokowi orang yang paling korup, nah itu OCCRP. Dan jurnalis Amerika ini bilang USAID ini sebenarnya salurin dana buat kontribusi pada perubahan rezim di negara-negara di dunia, kayak buat gerakan kontra, pemberontakan, dan lain-lain. Nah menariknya, ternyata media di Indonesia ada yang collab sama OCCRP yang didanai sama USAID. Ada Tempe, ada Terasi yang selalu mengutip OCCRP. Apakah jangan-jangan media di Indonesia selama ini banyak yang dibiayai sama USAID buat bikin gerakan pemberontakan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Waduh, ngeri sekali kalau benar serangan-serangan ke Pak Jokowi. Narasi-narasi yang begini tuh ada dananya, pantesan. Orang-orang ini pada semangat terus, rutin tiap hari ngerjain ini. Kenapa? Ya kerjaannya ini berarti dibayar. Waduh, kalau ini bener, waduh ini jahat sih, jahat sekali. Puluhan orang dari Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi konvoi menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo diadili. Diketahui masa melintasi kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari pada Minggu 9 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap proyek strategis yang dinilai menguntungkan pihak asing. Koordinator aksi Usman Amiruddin menyebut Jokowi layak untuk diadili lantaran membuka investasi besar dari Cina. Salah satu investasi yang disoroti adalah proyek Pantai Indah Kapuk yang dinilai merugikan bangsa. Menurutnya, pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan investasi asing daripada kepentingan nasional. Sementara itu, aksi konvoi berlangsung sembari meneriakkan slogan Adili Jokowi di sepanjang rute aksi. Mengutip Tribun News, massa juga menyoroti isu sertifikasi laut yang dinilai merugikan bangsa Indonesia. Aksi ini dinilai sebagai wujud bela negara melawan penjajahan ekonomi asing. Meski begitu, massa tidak melakukan aksi langsung di hadapan penegak hukum. Merespon hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi dengan santai. Tapi sepertinya saya tahu siapa yang gembar-gemborkan adili Jokowi sampai muncul coretan di banyak kota ini. Saya teringat karena nemu video lama ini nih, coba kita tonton bareng-bareng. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Kita jadi tahu, oh ini ternyata karena kata atau kalimat adili Jokowi bukan kata atau kalimat yang asing buat saya. Sepertinya ada yang menggerakkan ini salah satunya ternyata ya. Dan berbeda dari apa yang mereka harapkan, KPK bergerak menangkap Jokowi, polisi tergerak kemudian meringkus Jokowi. Itu kan harapan mereka semuanya. Justru Pak Jokowi itu menanggapi tulisan-tulisan vandalisme adili Jokowi atau mungkin demo-demo adili Jokowi dengan respon yang sangat santai.
Presiden ke-7 Jokowi merespon santai maraknya coretan vandalisme bertuliskan Adili Jokowi. Coretan tersebut muncul di berbagai wilayah Indonesia termasuk Solo, Jawa Tengah. Merespon hal itu, Jokowi hanya tertawa santai dan menyebut hal itu merupakan bentuk ekspresi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di Solo pada Jumat 7 Februari 2025. Jokowi tidak mengambil pusing terkait maraknya vandalisme tersebut. Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Santai ya. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti enggak menanggapi itu seperti apa, Pak? Itu enggak. Seperti apa, Pak, menanggapi Apa itu, sudah Pak? terbiasa atau gimana, Pak? Ya, itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Enggak masalah, Pak. Pak, oleh-oleh dari aku. Ditanggapi dengan santai saja begitu ya. Ini lucu juga nih. Bukan lucu sih, maksudnya waduh sampai ke situ gitu ya. Ada aksi konvoi puluhan motor dan mobil ini melintasi kediaman Pak Jokowi di Solo dengan meneriakkan Adili Jokowi, Adili Mulyono. Waduh. Sampai di lingkungan kediaman Pak Jokowi mereka demo. Ini saya ingat tentang postingan di sosial media dari Teddy Gusnaidi. Ini adalah politisi Partai Garuda yang memprediksi, ini jauh-jauh hari ya, ini postingan. Di situ Teddy mengatakan bahwa terkuak ada demo besar-besaran di depan rumah Jokowi dan itu adalah orderan. Waduh, kejadian juga nih, tapi nggak besar-besar amat ternyata. Berbeda dari biasanya, kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kedatangan juru masak terkenal Arnold Purnomo atau akrab disapa Chef Arnold. Chef Arnold memasak nasi goreng secara langsung di depan rumah Jokowi. Jokowi sempat keluar rumah untuk menyapa Chef Arnold yang sedang sibuk memasak. Jokowi juga melayani warga yang ingin foto bersamanya. Sementara usai memasak, chef yang pernah masak untuk gala dinner KTT G20 di Bali ini membagikan 150 porsi nasi goreng secara gratis kepada warga. Kan banyak yang nunggu yang datang ke rumah Bapak. Ya Pak, izin Pak, boleh nggak bagi-bagi nasi goreng. Terus ada brand kita juga baru ini. Yuk silakan gitu. Terus kasih waktu hari ini. Warga pun merasa senang karena berkesempatan berfoto bersama Jokowi sekaligus menyantap makanan yang dimasak oleh juru masak terkenal. Tadi sempat ngantri, dapat nasi goreng, rasanya enak sekali. Ternyata apa yang dipromosikan katanya ini memang ternyata terbukti. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Kelurahan Sumber Banjarsari, Kota Solo, selalu ramai didatangi warga layaknya sebuah destinasi wisata. Jika beruntung, warga bisa berfoto langsung dengan Jokowi. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Nah mungkin ya orang-orang yang konvoi demo meneriakkan Adili Jokowi sebenarnya tuh mau datang ke sini karena ada Chef Arnold yang masak-masak di rumah Jokowi dan membagikan 150 porsi nasi goreng gratis ke warga. Ini Chef Arnold, juri dari sebuah program televisi memasak MasterChef dan juga pernah menjadi chef utama di acara KTT di Bali. Berarti rasanya ini rasa bintang 5. Jangan-jangan ya. Karena dulu-dulu itu teriak-teriak Pak Jokowi ini, Pak Jokowi itu, terkenal sebagai pembenci Pak Jokowi. Tiba-tiba ada kabar ada 150 porsi nasi goreng bintang 5 bakal dibagikan gratis ke warga. Mereka pura-pura demo kali ya, begitu. Ternyata trik aja, siap. Lo sadar gak sih, belakangan ini lagi rame banget nih sama tagar peringatan darurat dan Indonesia gelap. Tiap ada kebijakan pemerintahan yang agak miring sedikit, langsung aja tuh digoreng. Seolah-olah negeri ini udah hancur dan udah kagak ada harapan. Padahal nih, kalau kita lihat lebih jernih, gak segampang itu juga cuy. Gue di sini bukannya bela siapa-siapa ya, gue tuh cuma miris. Soalnya makin kesini, makin banyak yang gampang banget kegiring opini. Coba kalian perhatiin, setiap ada isu, langsung rame-rame narik kesimpulan. Wah, Indonesia udah hancur katanya. Wah, pemerintah udah gagal katanya. Padahal bro, di dunia ini kagak ada negara yang sempurna. Pemerintah pasti ada salahnya. Tapi bukan berarti semua yang mereka lakuin salah total. Dan yang lebih gilanya lagi nih, seakan-akan pemerintahan ini anti kritik. Lah,
Kalau anti kritik, kenapa tiap hari di media sosial kritik-kritik itu masih berseliweran? Dan kenapa nih admin-admin partai, contoh Gerindra, masih sering debat di medsos, nanggepin isu-isu dari netizen, dari yang berat sampai yang receh. Ini tuh bukti pemerintah nggak tutup telinga. Gua kasih tahu nih, kritik itu penting, tapi harusnya kritik yang membangun. Jangan cuma asal ikut-ikutan. Jangan cuma lo lihat hashtag trending aja, terus kalian langsung percaya 100%. Mending kalian cross check dulu nih, cari sumber yang valid, pahami konteksnya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama opini yang sengaja digoreng buat memecah belah kita semua. Intinya, kalian boleh banget kritik, tapi jangan asal nyalahin bro. Jangan juga gampang tersulut emosi. Dan yang paling pentingnya nih, jangan gampang kemakan propaganda. Negara ini masih banyak banget PR-nya bro. Tapi bukan berarti Indonesia gelap. Kita semua nih punya peran untuk jadi warga negara yang lebih cerdas. Jangan cuma jadi korban opini bro. Udah saatnya lu, gue, dan kita semua mulai mikir lebih jernih. Jangan cuma ikut arus. Peace out. Salam Indonesia Raya. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Ini adalah pidato dari Abraham Samad di circle mereka tentu saja. Bersama mungkin ada Roy Suryo di sebelahnya, ada Faisal Assegaf, ada Said Didu juga tentu saja. Itu adalah grup di mana mereka selalu menggibahkan Pak Jokowi, adili Jokowi, ya kan. Kita sering kali mendengar seruan-seruan ini gitu. Yang sampai sekarang itu masih mereka usahakan. Semoga beruntung ya. Kalau komentar kalian seperti apa, coba tulis di kolom komentar di bawah.